Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saat ini saya berkesempatan untuk bertemu salah satu calon kepala desa di Desa Depok, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan ini kita akan coba untuk mengetahui lebih jauh apa yang menjadi visi dan misi dari salah satu calon kepala desa kita di Desa Depok khususnya, yaitu dengan Bapak Wahyu Mujib. Kita akan coba berbincang-bincang mengenal sosok Pak Wahyu, kemudian juga nanti apa yang menjadi tujuan untuk mencalonkan menjadi kepala desa di Desa Depok, visi misinya apa, kemudian program-program kerjanya secara real apa. Penting karena setiap calon harus diketahui program kerjanya, visi misinya oleh kita sebagai masyarakat, khususnya saya sebagai masyarakat Desa Depok. Ya. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Wahyu? Alhamdulillah. Ya, kita ada kesempatan hari ini untuk coba berdiskusi mengenai awalnya kita akan coba berdiskusi masalah dinamika kontestasi pemilihan kepala desa ya, khususnya di Desa Depok saat ini. Dan Pak Wahyu ini salah satu kandidat dari 5 pasangan ya, yang sudah ditetapkan. Kita akan coba menggali, namun sebelum ke visi misi nanti yang akan disampaikan, sedikit mungkin kita sedikit prolog dulu. Kita tahu saat ini cukup banyak ya untuk kontestan sebagai kepala desa, itu ada 5 calon saat ini. Nah, kalau kita lihat dari latar belakang setiap calon, itu rata-rata sudah pernah mengabdi di desa. Ya, ada incumbent juga. Nah, salah satunya kalau sekarang Pak Wahyu kan dari betul-betul pendatang baru lah ya. Nah, yang memotivasi untuk mencalonkan sebagai kepala desa itu apa Pak Wahyu? Motif daripada kita untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa itu, saya melihat memang saya lahir dan dibesarkan di Desa Depok ini, dan saya melihat keadaan Desa Depok ini mungkin kalau dibilang kurang maksimal ya, karena saya juga tidak tahu apa yang sebenarnya mempengaruhi tidak maksimal dalam bidang pembangunan, apalagi dalam bidang hal lainnya. Dan saya sebagai calon kepala desa, warga yang asli dari Desa Depok itu merasa terpanggil ingin memajukan Desa Depok dalam keadaan yang lebih baik. Perubahan-perubahan di dalam segala bidang, baik dalam bidang keagamaan, dalam bidang sosial, dalam bidang pembangunan, dan dalam bidang yang lainnya yang kompleks. Dan untuk itu saya memberanikan diri mencalonkan diri sebagai kepala Desa Depok ini. Ya, ada yang menarik tadi kalau Bapak bilang dilatar belakangi oleh pembangunan ataupun yang tidak maksimal gitu ya. Nah, dari sudut pandang Bapak Wahyu sendiri, tidak maksimal itu dalam konteks apa nih gitu kan? Kemudian juga apa yang menjadi prioritas yang memang harus lebih maksimalkan lagi gitu. Itu kondisi yang sekarang seperti apa, kemudian tadi bila dikatakan misalkan ada hal yang kurang maksimal dan perlu dimaksimalkan, itu dalam hal apa, dan rencananya ke depan sendiri targetnya seperti apa? Sebenarnya di Desa Depok ini memang dalam segala bidang, dalam segala hal pun kita perlu dimaksimalkannya. Bukannya kita tidak tahu, bukannya kita tidak dengar bahwa periode sebelumnya di Desa Depok ini memang yang saya rasakan dan saya sudah berkomunikasi dengan masyarakat, semuanya itu memang tidak maksimal, bukan tidak ada kerja. Saya juga mengakui kepada kepala desa yang terdahulu, cuman
di sini saya akan lebih menitik beratkan karena pembangunan sumber daya manusia, kepada pembangunan sumber daya manusia, baik itu dari segi karang tarunanya kita berdayakan, daripada masyarakatnya di dalam segi ekonomi dia lebih untuk peduli. Jadi kita rancang untuk masyarakat itu untuk dibikin bagaimana dia bisa mengembangkan ekonomi industri rumahan seperti UMKM gitu, kita dorong. Dan kita dengan membentuk BUMDes gitu, wadahnya kita dengan BUMDes. Di situ kita per RT, per RW kita kalau bisa dibikin masyarakat itu dibikin pelatihan baik dalam pelatihan kerajinan, pelatihan tata usaha yang lainnya, sehingga nanti pemasarannya itu bisa lewat BUMDes dan diatur oleh BUMDes untuk jual hasilnya. Jadi uang itu berarti berputar di masyarakat. Iya, cukup menarik ketika Bapak tadi bilang salah satunya masalahnya adalah pembangunan sumber daya manusia. Nah, ini saya sebagai katakanlah salah satu perwakilan anak muda lah ya di sini, cukup tertarik sebetulnya untuk pengembangan SDM ini. Nah, kita tahu bahwa pembangunan sumber daya manusia ini memang penting, apalagi tingkatan desa ya. Karena ini tingkatan desa ini akan menentukan kualitas SDM juga tingkatan kabupaten, provinsi, bahkan nasional sebenarnya. Sangat fundamental sebetulnya untuk di desa ini. Nah, tapi ada satu yang mungkin apakah tidak Bapak pertimbangkan, misalkan tadi saat ini kan yang rata-rata gitu kan saat ini yang diakui gitu loh pembangunan itu berhasil ketika secara fisik gitu kan ya. Contoh misalkan pembangunan jalan rapi, nah itu masyarakat biasanya akan mengakui oke, ternyata berhasil. Nah, tingkat keberhasilan kepala desa saat ini tidak bisa dipungkiri, masyarakat masih berpikirnya dari bukti fisik pembangunan. Nah, rencananya apa tuh? Artinya itu kan sifatnya apa ya? Tidak bukan fisik kan ya pembangunan SDM ini. Ya contoh misalkan tadi Bapak sebut ada mengembangkan SDM misalnya melalui pelatihan gitu. Itu bagus sih, mengembangkan kerajinan, terus kemudian memperdayakan BUMDes gitu ya, BUMDes gitu kan. Nah, kira-kira dengan tingkat pendidikan sendiri, menurut Bapak gimana nih? Masyarakat Depok misalnya ya, itu kan berpengaruh tuh terhadap kualitas SDM. Tingkat pendidikannya sendiri banyak yang putus sekolah atau gimana gitu. Terus apa tuh yang bisa antisipasi gitu ke depannya, program yang bisa mendukung itu gitu. Memang untuk masyarakat desa Depok sendiri memang SDM-nya itu kalau kita lihat, jadi yang putus sekolah juga banyak. Nah, kita itu di desa Depok itu saya akan bikin nanti mendorong pada yang baik dari segi mungkin ya yang sekolah itu mungkin tidak mampu atau tidak mau kesempatan untuk sekolah, kita belajar mengejar 12 tahun gitu kan, menurut program pemerintah pusat kita mendorong supaya masyarakat Indonesia dan masyarakat desa Depok ini kita bantulah, kita wadahin bahwa sumber daya manusia itu untuk sekolah sampai 12 tahun. Dan tidak hal itu aja, sebenarnya membangun karakter manusia di desa Depok ini, kita dengan membuka kerjasama dengan para ustadz, dengan membuka pengajian-pengajian baik itu karena kecerdasan itu bukan dari sekolah juga, tapi kalau kecerdasan itu diimbangi dengan mental spiritual, dengan keagamaannya, kita nanti juga akan mengembangkan keagamaan pemuda-pemuda itu untuk aktif, istilahnya tidak salah pergaulan gitu. Kita akan membangun bahwa nanti akan pengajian-pengajian diadakan dengan pemuda-pemuda itu bahwa aktif di keagamaan itu sendiri, sehingga terbangunlah karakter, karena seorang pemimpin itu
susah untuk membangun karakter. Itulah yang pada kalau untuk membangun fisik sarana mah kelihatan, tapi ya itulah tugas para pemimpin itu sebenarnya untuk membangun karakter masyarakatnya itu sendiri yang susah gitu. Ya kita dengan masyarakatnya kerjasama dengan pemerintahan desa, apalagi kita dibangun mulai dari ayolah kita sama-sama membangun karakter kita, watak seseorang. Kan di desa Depok itu banyak, tiap kepala tiap itu beda kita karakter. Yang penting kita bangun bahwa dibangun hal itu karakternya, dibantu sama aparat desa sama pihak desa untuk sama-sama membangun sumber daya manusia itu. Ya dengan tadi kita pelatihan di dalam segala bidang itu, gitu kan. Baik kita dengan membuka pengajian dan pelatihan itu sendiri. Iya. Ini saya yakin masyarakat pasti sangat setuju dengan program itu ya. Apalagi kalau itu bisa direalisasikan. Ya memang penting untuk pembangunan karakter ya. Tidak hanya pendidikan formal sebetulnya, tapi ada pendidikan yang formal ya tadi seperti pendidikan karakter. Apalagi secara lingkungan desa Depok itu sebenarnya mendukung ya Pak ya. Kita banyak pesantren, banyak pesantren, kemudian juga lingkungan atau wadah untuk belajar pembangunan karakter itu cukup ini. Tinggal nanti bagaimana itu lebih diberdayakan ya. Saya kira menarik sih Pak untuk dari sisi SDM. Nah satu lagi ada sedikit titipan lah ya dari perwakilan anak muda ini ya, terutama para pelajar. Nah kita ini kan salah satu untuk mengembangkan sumber daya manusia. Nah ada yang namanya kita harus adanya gerakan literasi. Ya. Nah tentu gerakan literasi ini butuh sarana pendukung gitu ya, seperti ada nggak rencana Bapak tuh untuk mendukung gerakan literasi ini gitu kan, untuk para anak-anak muda gitu kan, biar wawasannya lebih meningkat lah gitu. Ya untuk gerakan literasi itu saya nanti insya Allah akan membuat supaya kegiatan pemuda itu positif. Kita akan dibuka di desa Depok itu perpustakaan, istilahnya perpustakaan desa, sehingga para pemuda itu aktif membaca buku dan di perpustakaan itu, jadi dia itu hal-hal positif bisa menggali dalam hal untuk kegiatan apapun, bisa lewat buku, tidak melulu internet gitu. Kalau internet sekarang kan anak-anak muda sekarang lebih ke internet, lebih ke itu, jadi halnya banyak yang negatifnya gitu kan. Jadi insya Allah nanti desa Depok itu akan dibikin semacam perpustakaan desa untuk merangsang dan mendorong pembangunan para pemuda itu supaya dia paham gitu akan hal-hal yang ada di desa Depok itu. Tahu nggak apa yang saya pikirkan Pak? Ketika Bapak bilang mau membentuk gitu ya, menyediakan perpustakaan desa, itu sebetulnya pas banget gitu Pak. Pas sekali dengan apa yang kita butuhkan sebetulnya ya, untuk anak-anak muda gitu kan, terutama pelajar, usia pelajar. Saya yakin juga di desa Depok ini juga banyak mahasiswa. Nah, memang itu akan menjadi saya kira salah satu terobosan baru lah. Selama ini kita tahu kan kita belum ada ya perpustakaan desa yang memberikan wadah buat kita untuk ya gemar membaca gitu kan, nambah wawasan. Ya, itu dari pengembangan SDM Pak ya. Nah, kemudian dari sisi kalau lihat dari secara geografis lah desa Depok ini, kira-kira ada nggak potensi yang bisa dikembangkan itu, misalnya dari sisi wisata gitu kan, atau misalkan kuliner atau apa? Menurut Bapak gimana? Apa itu masuk dalam salah satu konsep Bapak nggak? Ya di dalam hal-hal untuk itu juga untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Kita juga di desa nanti kita berharap bahwa desa kita itu apa sih
yang dituju itu sebenarnya orang dari luar itu mau ke Desa Depok tujuannya apa. Nah kita itu mendorong semacam karena kita itu punya ikon sendiri gitu kan. Baik kita ikon itu Desa Depok itu sebenarnya yang dituju itu apa pertanian, apakah pariwisata, apakah ini. Nah kita memahami bahwa setelah melihat geografis di Desa Depok itu kita bahwa saya akan membuat suatu tempat wisata di Jembatan Somang gitu. Jadi nanti orang yang dari luar Desa Depok itu akan berbondong-bondong ke Desa Depok, sehingga itu akan meningkatkan perekonomian masyarakat gitu kan. Akhirnya dapat kita bangun nanti Jembatan Somang itu sarana baik jalannya, prasarana secara itunya kita gali lama-kelamaan kan nanti akan lebih dikenal lagi ikon ke Desa Depok itu apa sih. Kan diantaranya itu ya banyaklah, contohnya kita dengan membangun tempat kuliner, tempat selfie, tempat wisata lainnya gitu kan, kita bisa kembangkan nanti bersama-sama dengan masyarakat itu sendiri gitu kan. Oke. Ya, cukup menarik sebetulnya apa yang Bapak sampaikan kan tadi. Dari sisi wisata pun bahkan Bapak sudah punya konsep ya, sudah punya rencana mau ngapain gitu kan, apa yang mau dikembangkan dari sisi wisatanya gitu di Desa Depok. Nah, satu lagi sebetulnya yang paling penting mungkin Pak ya. Tadi misalnya Bapak visi secara pembangunan fisik, kemudian pembangunan SDM, kemudian dari sisi potensi wisata Desa Depoknya juga Bapak sudah punya konsep. Nah, ini yang tidak kalah penting adalah bagaimana konsep Bapak, rencana Bapak mengenai tata kelola pengurus desa. Ya intinya secara administratif apakah perlu pembenahan, atau kalau misalnya perlu pembenahan kira-kira menurut Bapak apa yang harus perbaiki gitu kan, atau dibenahi lah dari sisi administrasi desa gitu kan, sehingga lebih rapi, kemudian misalkan lebih transparansinya gitu kan, kemudian juga akses masyarakat juga ya untuk mendapatkan pelayanan. Nah itu bagaimana menurut Bapak? Ya untuk aparat desa pun sendiri nanti kita lihat, dan memang visi dan misi saya juga nanti akan istilahnya apa ya, untuk memperbaiki kinerja aparat desa itu. Jadi nanti kita sebisa mungkin bahwa aparat yang bekerja baik di dalam sekdes ataupun kaudan kasih itu kita kembalikan kepada tupoksi masing-masing gitu loh. Jadi orang itu tidak bekerja itu punya tujuan, kamu sebagai apa, jadi tupoksinya itu jelas gitu kan kerjanya itu. Dan nanti kita juga bikin pelatihan untuk aparat desa sendiri, contohnya baik kunjungan, baik pelatihan bahwa tugas aparat desa itu begini gitu kan. Jadi dan kita juga akan membenahi sistem administrasi di Desa Depok yang akan malah dari mulai tingkat RT, RW baik dusun gitu kan. Nanti malahan kita akan membuat bahwa RT itu sudah harus punya catatan, jangan ditanya sama masyarakat itu, kamu tahu nggak warga kamu berapa, nanti dia akan bilang bahwa nanti saya cek dulu bentar. Jangan sampai RT itu bilang begitu gitu kan. Jadi setelah itu nanti kita akan di briefing RT itu, kamu itu warga kamu itu sekian ratus, kamu harus tahu bahwa yang jompo, yang miskin, yang perlu bantuan, istilahnya harus tahu sampai detik itu, dan dengan dicatat di buku gitu kan, di buku. Karena kalau selama ini saya lihat RT itu tidak punya buku mutasi, baik perpindahan daripada penduduk kemana, mutasi penduduk yang datang ke RT dia atau pindah ke desa lain, kan itu harus ada catatan terpisah, administrasi sistem administrasi terpisah gitu kan. Di antaranya contohnya begitulah, itu mengoptimalkan peran kepala desa. Dan nanti juga saya ada tambahan juga, nanti kalau misalkan saya jadi kepala desa, insya Allah saya untuk memudahkan masyarakat sendiri, saya akan membangun situs di dalam desa itu sendiri, bukan situs dari pemberian pemerintah kayak situs Siskudes, bukan itu. Tapi kita itu bahwa sistem aplikasi itu sekarang kan masyarakat sudah punya, sudah pintar, sudah punya HP semua.
Jadi segala macam kegiatan di desa, baik anggaran, baik pembuatan KTP dan pembuatan KK lain-lainnya, surat-surat lainnya bisa diakses lewat HP. Jadi memudahkan masyarakat itu sendiri, gitu kan, tidak perlu datang ke desa, gitu kan. Iya, Itulah. ya. Ya, semakin menarik sebetulnya. Tadi untuk pembenahan administrasi ya saya kira ini cukup memberikan satu angin segar lah, ya. Karena memang ya kita sepakat lah ya, sebagai masyarakat juga sepakat bahwa ketertiban administrasi ini nanti kan juga akan mendukung dalam menjalankan kepengurusan desa itu sendiri, kan? Ya, manajemennya gitu kan, manajemennya seperti apa. Kemudian juga dengan tertib administrasi kita pun kan bisa lebih transparan, betul ya? Transparansi, lebih memudahkan kita untuk bekerja. Gitu. Intinya semuanya jadi lebih mudah lah, gitu kan? Jadi tidak bertele-tele, tidak berbelit-belit. Nah, ada yang saya cukup tertarik juga ya mengenai tadi ya rencana Bapak untuk bikin satu sistem online lah ya, katakan gitu ya. Sistem online internal desa Depok yang bisa diakses oleh masyarakat desa Depok sendiri. Di situ mungkin nanti bisa menyampaikan informasi apa ya, apapun ya, ada keluhan atau apa nanti bisa di situ nanti isinya itu kalau sistem website desa Depok itu apa keluhan macam apa, dan kita nanti di desa ada operatornya tersendiri. Kalau kita misalkan menggunakan anggaran desa untuk pembangunan mana nih, misalkan pembangunan jalan ini, kita si anggaran per tahun itu jadi transparan dipublikasikan ke sistem website itu. Dan masyarakat yang mau membuat KTP atau KK misalkan dia tidak sempat ke desa, nanti kan ada operatornya sendiri yang untuk mengurusi hal tersebut. Jadi masyarakat tinggal klik aja, di situ ada pembikinan KTP atau pembikinan KK, dan ada juga di situ ada pengaduan apa sih masyarakat yang setuju, itu keinginan masyarakat yang belum terpenuhi apa pengaduan di situ ada. Nanti kita insya Allah kita akan bikin websitenya lebih baik lagi gitu kan. Ya, masyarakat. Kalau itu betul-betul bisa terrealisasi, itu sangat membantu sekali sebetulnya untuk masyarakat gitu ya. Artinya diberikan kemudahan gitu kan untuk dapat akses gitu loh untuk ke desa. Ya, tadi salah satu lagi tadi tuh yang Bapak bilang bahwa untuk laporan-laporan termasuk anggaran penggunaan dana desa kemudian nanti dipublish di website itu dan semua masyarakat dipastikan bisa akses itu ya. Jadi kita bagian daripada transparansi sebenarnya itu. Transparansi. Menarik sebetulnya dengan ide-ide Bapak ini ya, dimana saya kira masih tidak belum banyak lah ya, belum banyak calon-calon kepala desa yang memikirkan atau punya konsep seperti itu. Nah, bicara masalah good governance ya, tata kelola organisasi yang baik gitu kan. Nah, salah satu yang menjadi ya sedikit kadang mungkin bukan hambatan lah, yang perlu diimprove terlebih dahulu adalah tadi kualitas dari pengurus atau pengelola desa itu sendiri, supaya bagaimana para pengurus desa dari mulai tingkatan dari sekdes, mulai RW, RT dan sampai apapun gitu kan, perangkat desa itu harus memahami betul terlebih dahulu atau setidaknya mempunyai dasar pengetahuan tata kelola administrasi. Ya tadi Bapak bilang itu nanti solusinya akan dijadikan semacam pelatihan gitu ya. Pelatihan. Menarik itu sebetulnya ya, kalau misalnya itu bisa dijalankan ya bisa lebih tertib lah gitu. Nah, satu sebetulnya Pak yang saya mengamati gitu kan, saat ini setiap rumah tangga itu kesulitan untuk membuang sampah ya. Gitu. Ya contoh misalkan saya sendiri gitu kan, kita tiap hari pasti memproduksi sampah-sampah rumah tangga kan ya, sampah-sampah rumah tangga. Nah, saat ini yang saya lakukan itu misalnya kita kumpulkan di rumah sendiri, setelah itu
kita nih harus jauh ke Pleret, ke Pleret gitu kan, untuk buang sampah gitu kan, sampah rumah tangga apapun lah gitu kan, apalagi yang sampah-sampah yang anorganik ya. Kalau sampah organik sih bisa langsung dikubur atau apa ini. Nah, rencana Bapak untuk mengatasi permasalahan itu ya salah satunya itu adalah mencegah masyarakat untuk membuang sampah sembarangan, coba ke selokan atau ke sungai. Nah, rencana Bapak apa itu? Punya konsep nggak? Untuk masalah pembuangan sampah memang kita harus dimulai dari membangun karakter masyarakat tadi nanti kan. Jadi kita untuk kesadaran masyarakat bahwa membuang sampah sembarangan itu memang di dalam Islam pun tidak diajarkan bahwa itu hal yang jorok gitu kan. Nah, nanti kita fasilitasi bahwa sampah itu memang kalau kita membangun tempat pembuangan sampah, kita itu bisa membangun tempat pembuangan sampah, asal jangan sampah itu menumpuk di tempat pembuangan sampah. Kita lah buang ke fasilitasi dengan di desa itu kita dengan pembuangan sampah air. Contohnya dengan membeli cator memang kalau saya dengar sudah ada, cuma kalau kita perhatikan mobil carry yang memuat sampah-sampah itu nanti masyarakat itu cukup menaruh sampah di depan rumahnya, nanti ada petugasnya 1 minggu 3 kali, ada petugas sampahnya. Kita nanti kerjasama bisa dengan departemen lingkungan hidup yang ada di kabupaten untuk membawa sampah desa itu kemana? Ya tentunya memerlukan kerjasama, itu memerlukan biaya, kita membayar kepada untuk TPA itu berapa ya kita anggarkan dari situ gitu kan untuk pembangunannya. Dan untuk pembelian mobil, untuk pegawainya kita nanti masyarakat itu tinggal menaruh pokoknya 3 hari, baik hari Senin atau hari Rabu, hari Sabtu kan nanti kita bisa dimungutin ke tempat sampah akhir. Cuma jangan sampai di desa Depok itu menumpuk sampah-sampah ilegal, sampah-sampah pembuangan masyarakat yang tidak sadar itu, ini tempat sampah ini kok tidak diapa-apain, tidak ini gitu. Jangan menumpuk karena masalah sampah ini masalah riskan gitu kan. Iya, Bang, masalah artinya cukup solutif sih yang Bapak tawarkan gitu ya. Jadi tadi seperti Bapak bilang setiap 3 kali dalam 1 minggu itu nanti ada semacam petugas kebersihan gitu ya, menarikan sampah dari tiap rumah masing-masing, kemudian ke tempat pembuangan sampah TPA atau TPS lah di mana gitu ya, nanti sebelum diambil dari dinas lingkungan hidup ya, dinas kebersihan gitu ya. Cukup solutif sebetulnya. Nah, satu sisi itu adalah solusi secara katakanlah secara fisiknya gitu ya. Sediakan mobil pengangkut sampah, ada petugasnya, gimana ini. Dari sisi kesadaran masyarakatnya sendiri, ini kan sebetulnya yang menjadi problem utama kan gitu ya. Kalau saya lihat di daerah kita ini masih banyak juga sampah-sampah itu di selokan-selokan. Kadang juga saya lihat ada beberapa, saya lihat secara langsung membuang sampah misalnya ke irigasi, ya kan, ke sungai. Nah ini kan berarti kan dari tingkat kesadarannya ya, kita membangun kesadaran masyarakat itu yang pertama gitu kan. Membangun kesadarannya itu seperti apa nih Pak strateginya gitu? Penyuluhan atau apa? Strateginya yang kita dibikin dibikin penyuluhan atau diskusi dengan masyarakat, yaitu tadi dengan kegiatan masyarakat bahwa bumi ini sebenarnya kalau kita menurut ajaran yang kita anut itu bahwa yang merusak itu kan manusia sendiri gitu kan, atau merusak alam itu. Kita berilah kesadaran dengan pelatihan itu, dengan kita belajar diskusi itu, ngobrol-ngobrol bahwa hal-hal itu membuang sampah sembarangan itu memang tidak baik. Kita beri pemahaman lah kepada masyarakat bahwa hal tersebut itu memang tidak baik dan tidak dibolehkan oleh agama gitu. Dan misalkan tapi kita tidak diatur yang dulu misalkan dengan aparat desa yang tidak ini. Ya insya Allah nanti saya akan memfasilitasi masalah sampah itu. Saya akan, yang jelas saya tidak mau sampah numpuk di desa Depok gitu. Otomatis sampah-sampah organik dan anorganik nanti, kalau anorganik itu kita bikin nanti di
sebelum ditarik pun ke pembuangan sampah air kita akan pilih nanti kita berdayakanlah sebagian masyarakat untuk mengolah sampah organik itu. Sampah organik itu dibikin pupuk kan bisa untuk masyarakat itu sendiri digunakan ke masyarakat kalau yang sampah organik. Kalau yang orang organik kan kayak sampah itu kan susah, memang harus dibuang untuk berurainya lama gitu kan. Iya. Sampah. Iya. Berarti memang challenge atau tantangan yang cukup beratnya itu bagaimana membentuk kesadarannya itu kesadaran masyarakat dan masyarakat sendiri gitu kan. Ya. Apa mau di desa Depok itu apa mau gini-gini aja. Kalau saya sebagai kepala desa misalkan nanti kalau terpilih saya yang bersemangat tapi masyarakatnya adu dan saya ingin masyarakat juga berperan aktif gitu. Makanya di situ kita bangun karakter sama-sama, ayo kita mendorong membangun desa Depok. Ya, setuju Pak. Setuju. Memang pembangunan baik pembangunan karakter ataupun pembangunan fisik memang butuh partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri kan itu ya. Nah, Bapak kira-kira ada nggak rencana gini? Salah satu ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atau dalam rangka mengkampanyekan desa Depok bersih gitu kan. Possible nggak kalau Bapak misalnya nanti adakan kompetisi per RT lah gitu ya kebersihannya gitu kan. RT mana nih misalkan ya apakah dalam event tahunan atau apa nanti itu dapat semacam reward lah gitu kan. RT terbersih mana? Saya kira itu akan menghidupkan gitu ya Pak. Nah salah satunya dari itu juga kita rencana nanti kita perlombaan kebersihan tiap lingkungan dengan membangun kesadaran masyarakat itu akhirnya masyarakat akan bersemangat gitu kan. Oh nanti kita mana yang terbersih nih RT mana kita dapat reward insya Allah misalkan saya akan programkan tiap 1 tahun 2 kali misalnya. Ya mungkin di dalam event biasanya di dalam 17 Agustus hari pernikahan biasanya satu kali tapi saya akan dengan programkan dengan awal bulan dan 17 Agustus itu diberi reward itu untuk kebersihan. Itu juga akan mempengaruhi bahwa kesadaran masyarakat itu akan terbentuk dengan sendirinya gitu kan. Iya. Artinya juga dalam rangka mengkampanyekan kebersihan gitu ya Pak ya. Iya. Ya, terus ini Pak, kan memang tidak bisa dipungkiri gitu ya, rata-rata itu para calon, ya apapun lah itu calon pejabat ya, dari mulai tingkat tinggi sampai ke tingkat desa itu, awal-awal ketika mencalonkan itu kan seakan-akan dekat dengan masyarakat, ya, menemui masyarakat satu-satu, ajak diskusi, kemudian mengkolek aspirasi apa yang perlu dibantu seperti itu. Nah rata-rata gitu kan kebanyakan itu setelah jadi kemudian ada jarak gitu loh antara ada gap dengan masyarakat. Nah strategi Bapak supaya komunikasi dengan masyarakat itu terjalin secara rutin, kemudian masyarakat juga tidak merasa ada jarak dengan kepala desa ataupun dengan pemerintahan desa itu apa Pak? Untuk soalnya fenomena sekarang itu kadang-kadang kepala desa itu kalau butuh orang teh datang ke masyarakat kemacaran tapi lah mau jadi masuk karya gitu. Makanya saya berpikir bahwa hal tersebut nanti dengan setelah saya insya Allah kalau jadi pun saya tetap akan berkunjung ke masyarakat, tapi kan tidak mungkin karena kesibukan kepala desa tidak mungkin didatangi satu persatu. Tidak mungkin waktu kita kampanye ini kan door to door gitu. Itu nanti saya akan bikin nanti balai RW kan di desa Depok itu terdapat 8 RW, 4 dusun dan 24 RT. Kalau di tiap RT 24 RT kan kebanyakan hingga tiap bulannya itu minimal kalau 8 RW itu misalkan tiap 1 bulan itu kita berkunjung ke RW mana. Jadi kita itu membawa bukan kepala desa sendiri. Jadi kepala desa itu membawa jajarannya, stafnya biar mengerti di situ keluhan masyarakat itu apa, aspirasi masyarakat itu apa yang kurang dari desa Depok, sehingga kita bisa berinteraksi dengan masyarakat itu sendiri. Jadi balai RW-nya kita mungkin nanti kita akan bikin di situ balai RW terserah
mau di rumah RW-nya sendiri atau di tempat misalkan pos kamling yang di RT RW itu sendiri. Misalkan Bapak Lurah nanti akan ke RW anu minggu depan, atau nanti kan tujuan tiap bulannya kita nanti keliling ke balai-balai RW itu sendiri. Itu secara ininya, fisiknya. Ya, sangat-sangat menarik Pak, sangat menarik. Jadi ya saya kira solusi yang sangat bagus ya, solusi sangat bagus. Ini menjemput bola gitu ya. Iya, Jadi bola. Safari lah ke masyarakat gitu kan, dengan adanya balai RW bulan ini misalnya ke RW mana, kemudian masyarakat bebas kan ya, bebas silakan datang ke RW gitu kan. Jadi unek-unek yang ada di masyarakat itu kemukakanlah di situ. Karena di situ mumpung ada bapak lurahnya dan staf-stafnya juga ada di situ, apa yang itu masyarakat. Jadi nanti nggak ada lagi masyarakat nggak kenal lurah ya. Ya gitu kan, kadang-kadang masyarakat itu nanti kalau susah jadinya udah nggak kenal. Nah saya insya Allah kalau kedepannya akan dibikin kayak gitu kan, program-program saya itu. Ya, saya kira cukup jelas ya apa yang tadi Bapak sampaikan, kemudian apa yang saya tanyakan juga. Ya pada dasarnya apa yang saya tanyakan tadi saya kira mewakili beberapa yang masyarakat kita pikirkan lah ya, seperti itu. Cukup menarik sebetulnya. Terima kasih Pak ya sudah menjabarkan tadi ide-idenya yang sangat brilian kalau menurut saya untuk kepala desa rujukan desa Depok terutama. Terima kasih atas waktunya. Jadi memang pembangunan desa itu tidak boleh atau tidak cukup dititik beratkan pada pembangunan fisik semata, ya secara infrastruktur semata, tapi juga yang lebih penting adalah bagaimana bisa membangun karakter dari masyarakatnya itu sendiri, sehingga program apapun ya akan berjalan dan efektif. Karena kalau karakter ini baik moral, spiritual gitu kan sudah terbentuk dengan baik, saya kira desa Depok memiliki potensi yang cukup baik lah, cukup bagus. Tinggal bagaimana nanti seorang kepala desanya bisa memberdayakan itu. Terima kasih untuk sore ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.